Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan tentang integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional itu adalah integral yang bentuk integrannya itu berbentuk fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah bentuk pecahan, di mana fx sama dengan px per qx. Jadi dia ada dua fungsi dengan pembilang dan penyebut. Ini kita skip aja biar cepet. Oke, jadi nanti di integral fungsi rasional ada 4 kasus, yaitu faktor linear dan tidak berulang, faktor linear berulang, faktor kuadrat dan tidak berulang, faktor kuadrat berulang. Sekarang kita masuk ke kasus 1. Kasus 1 itu tadi faktor linear tidak berulang, berarti penyebut itu terdiri dari faktor-faktor linear yang tidak berulang. Langsung contoh soal aja ya. Jadi kalau untuk faktor linear yang tidak berulang itu berarti dia penyebutnya bisa kita faktorkan. Misalkan ini, penyebutnya adalah 4x kuadrat min 9. Nah, penyebut ini kalau difaktorkan menjadi 2x plus 3, 2x min 3. Berarti 2x dikali 2x, 4x kuadrat. Kalau dikalikan silang hasilnya akan seperti ini ya. Jadi pemfaktoran. Nah, di sini pemfaktorannya setelah kita faktorkan, nilainya di atas kita anggap sebagai A, yang di atas yang satunya lagi kita anggap sebagai B. Nah, nanti kita cari nilai A sama B-nya. Kalau sudah seperti ini, berarti untuk mencari nilai A sama B, kita kali silang saja. A dikali 2x min 3, B dikali 2x plus 3. Berarti A dikali 2x min 3, B dikali 2x plus 3. Berarti sama dengan A dikali 2x, berarti 2AX, 2AX, 2AX. Kemudian A dikali min 3, min 3A. B dikali 2x, 2BX. B dikali 3, 3B. Nah, di sini X sama yang ada variabel X ya sama yang tidak ada variabel X ya kita pisah. Kemudian sudah dapat berarti A2A plus 2B X plus tadi min 3A plus 3B. Nah, di sini ada 2A plus 2B sama dengan 0 dan min 3A plus 2B sama dengan 1. Ini kita ambil dari sini ya. 2A plus 2B min 3A plus 3B. Nah, di sini kenapa sama dengan 0, Bu? Kita lihat. Nah, ini kita lihat dari bentuk pembilangnya. Pembilang dari soal ini adalah apa? 1. Berarti dia 1 itu adalah konstanta. Ada nggak variabel X di sini? Tidak ada. Makanya 2A plus 2B yang dengan variabel X sama dengan 0. Tapi gimana kalau misalkan di pembilangnya ini ada X plus 1? Berarti 2A plus 2B sama dengan 1 karena ada X bernilai 1. Di sini, di kasus ini contohnya karena tidak ada nilai X-nya, maka 2A plus 2B sama dengan 0. Nah, di sini min 3A plus 3B itu sama dengan 1. Kenapa? Karena dia ada konstantanya yaitu 1. Kalau konstan saya 1 berarti sama dengan 1. Kalau konstan saya 3 berarti konstan saya 3. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan cara substitusi dan eliminasi didapat hasilnya A sama dengan min 1/6 dan B sama dengan 1/6. Kalau sudah dapat nilai A sama B-nya, berarti kita substitusikan ke sini. Ya, A sama B menjadi seperti ini. Integral min 1/6 per 2x plus 3 dx ditambah integral 1/6 2x min 3 dx. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa integralkan dengan cara biasa, yaitu dengan cara substitusi. Nanti kalian bisa dikeluarkan dulu nilai min 1/6-nya, kemudian nilai 1/6-nya dikeluarkan dulu, berarti tinggal jadi 1 per 2x min 3, 1 per 2x plus 3. Ini kalian bisa pakai cara integral substitusi, nanti hasilnya pakai len. Nanti pakai ada len-lennya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Sudah, kemudian kasus 2.
kasus 2 faktor linear berulang. Kalau faktor linear berulang berarti dia bentuk fungsinya itu linear tapi ada yang berulang. Misalkan di sini 2x plus 2 pangkat 2 dikali x min 1. Nah, kalau dia berulang ada pangkatnya, berarti dia berulang sesuai dengan pangkatnya. Berarti 2 kali, berarti x plus 2 akar 2, kemudian x plus 2 akar 1, dan baru x min 1. Kalau misalkan dia pangkat 3, berarti x plus 2 pangkat 3, x plus 2 pangkat 2, x plus 2 pangkat 1, dan x min 1. Berarti ada A, B, C, D kalau misalkan pangkatnya 3. Karena di sini pangkatnya 2, berarti cuma A, B, C. Kemudian caranya sama. Kalian samakan penyebutnya, cari nilai A, B-nya. Jadi seperti ini nanti. Gitu ya. Caranya sama. Kemudian penyebut terdiri dari faktor-faktor kuadrat tidak berulang. Nah, kalau tadi kan faktor linear, kalau ini faktor kuadrat. Kalau faktor kuadrat berarti dia bentuknya fungsi kuadrat. Contohnya ini. 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 x kuadrat plus 1. Kita lihat di sini adalah fungsi linear. Dan ini adalah fungsi kuadrat. Untuk fungsi linear, kita tulis A per 4x plus 1. Untuk fungsi kuadrat, kita tulis bx plus c. Jadi kalau yang fungsi linear, kita cuma pakai A saja. Tapi kalau untuk fungsi kuadrat, kita ada x-nya. Berarti bx plus c. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini 4x kuadrat plus 1, berarti di sini adalah atasnya ax plus b. Di sini lanjutannya berarti cx plus d. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia fungsi linear, berarti tidak ada variabel x-nya di atas. Tapi kalau fungsi kuadrat, dia ada variabel x-nya di atas. Caranya untuk mencari nilai a, b, c-nya sama. Tinggal kalian samakan penyebut, kemudian pakai cara substitusi, eliminasi, dan cari nilai A, B, C-nya dan bisa langsung diintegralkan. Nah, kasus keempat yaitu penyebut yang terdiri faktor-faktor kuadrat berulang. Hampir sama kayak yang linear tadi. Berarti kalau berulang, kalau dia pangkatnya 2, misalkan di sini contohnya, ini berarti kan dia fungsi linear, berarti dia pakai A saja. Kemudian x kuadrat plus 2 pangkat 2, berarti dia 2 kali x kuadrat plus 2 bx plus c. Kemudian ini pangkat 1, kemudian yang pangkat 2-nya x kuadrat plus 2 pangkat 2. Kalau dia pangkat 3, berarti yang lanjutannya lagi x kuadrat plus 2 pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya, untuk mencari A, B, C, D, E-nya sama kayak tadi dengan cara substitusi dan eliminasi. Kalau sudah berarti dimasukkan nilainya, tinggal kalian integralkan. Sudah, kita belajar cuma sampai 4 kasus aja. Cukup sekian, terima kasih.